Di Yunani kuno, tempat mitos dan kenyataan beririsan tipis seperti langit dan bumi, hiduplah seorang pengrajin dan pemahat ulung bernama Daedalus. Reputasi akan kemampuannya tak tertandingi, membuatnya disukai para raja dan membuat iri para pengrajin lain. Namun, secermerlang Daedalus, kreasi terhebatnya lahir dari angan-angan yang menjadi pelajaran berharga dari para dewa. Daedalus memiliki seorang putra bernama Ikarus yang bersemangat dan ingin tahu, seperti saat ia masih muda. Mereka tinggal di Athena, tempat Daedalus melahirkan keajaiban seni dan teknik. Mereka bahagia di sana, tetapi kepuasan mereka hancur ketika satu peristiwa mengubah hidup mereka selamanya. Daedalus sangat bangga dengan prestasinya, sehingga ia tidak tahan dengan gagasan tentang seorang saingan. Saudara perempuannya telah menempatkan putranya di bawah tanggung jawab Daedalus untuk diajari seni mekanik sebagai seorang magang. Keponakan itu menunjukkan bukti kecerdikan yang mencolok. Ia menemukan tulang belakang ikan di tepi pantai, kemudian mengambil sepotong besi dan membuat gigi di tepi-tepinya. Dengan demikian menciptakan gergaji. Ia menyatukan dua potong besi, menghubungkannya di satu ujung dengan paku keling, dan menajamkan ujung lainnya, dan membuat sepasang kompas. Daedalus sangat iri dengan prestasi keponakannya, sehingga ia mencoba membunuhnya dengan melemparkannya dari Akropolis di Athena. Dewi Athena menyelamatkan keponakannya dan mengubahnya menjadi Perdix atau ayam hutan. Diadili dan dihukum karena percobaan pembunuhan ini, Daedalus meninggalkan Athena dan melarikan diri ke Kreta. Karena reputasi terdahulunya, Daedalus diterima dengan senang hati oleh Raja Kreta, Minos. Tidak perlu waktu lama untuk Daedalus memperlihatkan kemampuannya di sana. Ia membuat lantai dansa dan mainan mekanik yang tampak nyata untuk Ariadne, putri Minos. Ia menemukan layar dan tiang kapal yang memberi para pelaut Kreta kendali atas angin. Ia juga secara terpaksa membantu Ratu Pasipae dengan membuat sapi kayu berongga sebagai pemuas nafsu gila sang ratu. Mengetahui hal ini, Raja Minos marah besar dan menghukum Daedalus untuk membangun labirin. Labirin dibangun untuk memenjarakan Minotaur, anak dari hasil penyatuan Ratu Pasipae dengan seekor banteng. Tidak berhenti di sini, Raja Minos kembali murka. Dalam kisah labirin yang diceritakan oleh bangsa Yunani, pahlawan Athena, Theseus, ditantang untuk membunuh Minotaur dan menemukan jalan keluar dengan bantuan benang putri Ariadne. Theseus kemudian berhasil meninggalkan pulau Kreta dengan membawa putri Ariadne bersamanya. Daedalus sendirilah yang memberi Ariadne petunjuk tentang cara keluar dari labirin. Setelah Theseus dan Ariadne kawin lari bersama, Daedalus dan putranya Ikarus dipenjarakan oleh Raja Minos. Hari berganti minggu, dan kurungan itu sangat membebani Daedalus. Akan tetapi, pikirannya tidak pernah berhenti bekerja. Ia mulai menyusun rencana pelarian, mimpi yang selalu dekat di hatinya. Daedalus telah lama terpesona oleh burung-burung yang terbang tinggi di atasnya. Kebebasan mereka sangat kontras dengan rantai mengikatnya. Ia tahu bahwa untuk melarikan diri, ia dan Ikarus membutuhkan sayap. Secara rahasia, Daedalus mulai bekerja keras membuat sayap-sayap ini. Ia menggunakan bulu-bulu burung yang sering mengunjungi tempatnya di penjara dan lilin lebah untuk mengikatnya. Ikarus memperhatikan dengan penuh kegembiraan dan antisipasi. Sayap-sayap itu terbentuk, anggun dan fungsional,
Setiap bulu tersusun dengan hati-hati dan setiap lapisan melekat dengan cermat. Akhirnya, tibalah saatnya Daedalus memperlihatkan kreasinya kepada Ikarus. Sayap-sayap itu luar biasa, simbol harapan mereka dan mercusuar kebebasan mereka yang akan segera datang. Daedalus mengikatkan sayap-sayap itu pada dirinya sendiri terlebih dahulu, menguji kekuatannya dan menyesuaikan keseimbangannya. Kemudian ia menoleh ke Ikarus. "Anakku," kata Daedalus, suaranya bercampur antara kegembiraan dan peringatan. "Sayap-sayap ini adalah pelarian kita. Namun, kamu harus mendengarkan dengan sesama. Kita harus terbang pada ketinggian sedang, tidak terlalu dekat dengan laut atau terlalu dekat dengan matahari. Laut akan membebani kita, dan matahari akan melelehkan lilin. Satu-satunya harapan kita adalah menemukan keseimbangan." Ikarus mengangguk, matanya bersinar dengan campuran kegembiraan dan kebanggaan. Mereka terbang di udara saat fajar. Sayap mereka mengepak selaras dengan hati mereka. Labirin di bawah mereka tampak mengecil. Dinding-dindingnya yang menyesakkan memberi jalan kepada langit yang luas dan terbuka. Untuk sesaat, mereka merasakan kebebasan. Mereka terbang di atas laut Laegia, dan sensasi terbang itu memabukkan. Daedalus tetap dekat dengan Ikarus, membimbingnya di udara. Matahari terbit lebih tinggi, memandikan mereka dalam cahaya keemasannya. Dan untuk beberapa saat, semuanya tampak sempurna. Dunia di bawah tampak jauh dan kecil, permadani hijau dan biru, seolah-olah mereka terlepas dari beban hidup. Namun saat mereka terbang tinggi, kegembiraan Ikarus mulai membayangi kehati-hatian yang ditanamkan oleh ayahnya. Kegembiraan pemuda itu membawanya semakin tinggi, mengejar pelukan hangat matahari. Daedalus merasakan bahaya, berteriak, tetapi peringatannya hilang dalam desiran angin dan sensasi terbang. "Ikarus, turunlah, matahari terlalu dekat." Suara Daedalus terdengar tegang, tetapi angin membawa pergi kata-katanya. Ikarus yang tenggelam dalam kegembiraan yang luar biasa tidak mengindahkan peringatan itu. Ia terus terbang, sayapnya menangkap sinar matahari dalam tampilan bulu dan cahaya memukau. Namun saat intensitas matahari meningkat, lapisan lilin bulunya mulai melunak. Sayap yang dulu kokoh mulai kehilangan bentuknya, dan kegembiraan Ikarus berubah menjadi kepanikan saat ia merasa dirinya menjadi tidak seimbang. Pertanda pertama masalah adalah bulu-bulunya mulai berkibar dan rontok. Ikarus mencoba untuk menenangkan diri, tetapi kerusakan telah terjadi. Sayapnya mulai melemah. Sambil berteriak ketakutan, ia jatuh ke laut. Impiannya tentang kebebasan tanpa batas runtuh di sekelilingnya. Daedalus yang ketakutan turun dengan cepat, mengulurkan tangan kepada putranya, tetapi sudah terlambat. Ikarus jatuh ke laut, dan sayap lilin yang dulunya merupakan keajaiban kecerdikan manusia, kini tidak lebih dari sekedar kenangan yang hancur. Dengan penuh duka, Daedalus mengambil apa yang bisa diambilnya dari sayap, dan melanjutkan penerbangannya, mendarat di pantai yang jauh. Dunia kini terasa hampa baginya. Kegembiraan terbang ternoda oleh kehilangan putranya. Ia menamai tempat di mana Ikarus jatuh sebagai Ikaria, sebuah penghormatan untuk anak laki-laki yang telah terbang terlalu tinggi. Daedalus kembali ke Athena, tetapi beban kehilangannya sangat berat baginya. Kejatuhan dan kematian Ikarus tampaknya digambarkan sebagai hukuman atas pembunuhan Daedalus terhadap keponakannya. Terima kasih sudah mampir.
Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.